Ya teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky. Seperti yang saya bilang kemarin di grup, saya bakal bikin tutorial ya, ibaratnya bagi-bagi ilmu lah tentang Android Studio. Jadi pada tahap pertama ini kita bakal belajar dulu, pengenalan dulu terhadap komponen-komponen dalam XML. Jadi sebelum kita loncat ke Java, ke bahasa pemrograman Java, kita belajar dulu XML di Android Studio. Project baru di sini. Bagi yang belum punya bisa download dulu Android Studio. Bikin empty activity aja. Belajar. Udah gini aja. Terus bahasa Java. Kita langsung finish aja. Dan kalau teman-teman pertama kali buka Android Studio itu wajib pakai internet ya teman-teman. Nanti soalnya download banyak data-data kayak Gradle dan lain-lain. Ya ini jadi teman-teman, kita udah buat project barunya. Ini tips ini kalau mau teman-teman baca juga nggak apa-apa. Bagus ini tips-tips. Dia lagi build. Nah ini yang bisa bilang teman-teman, jadi dia bakal minta download kalau kita nggak pakai internet. Tapi untuk mengatasinya gue udah punya download, saya sudah punya Gradle yang terbaru. Jadi tinggal kita edit aja di sini di project Gradle. Nah nanti dia bakal compile sendiri. Ini yang kita bakal pelajari di sini. Ya jadi teman-teman, ini udah selesai compile Gradle-nya. Kita udah bisa gunakan projectnya sekarang. Ini jadi teman-teman, kita udah punya projectnya. Sekarang kita langsung buka aja di file XML-nya, resource. Jadi kita sebelum kita belajar Java, kita belajar dulu tentang interface UI-nya di Android Studio. Kita buka activity main. Ya ini kita udah kebuka file main XML-nya. Jadi kita langsung aja bikin, tutup Gradle-nya, kita split. Nah, oh ya teman-teman, perlu kita ketahui di sini ada kode split sama design. Jadi teman-teman bisa ngasih komponen-komponen kayak button apa-apa, cuman drag and drop. Itu kelebihannya Android Studio. Tapi saya sangat nyaranin buat teman-teman, buat kalau mau terbiasakan pakai kode aja, jangan pakai drag and drop kayak gini. Jadi kita pengenalan dulu. Di sini ada, ya maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Jadi gini, constraint layout itu kita bisa naruh teks sesuai dengan kemauan kita, tapi kekurangannya dia nggak presisi sama ukuran layar teman-teman. Jadi kalau kita ganti layar yang lebih gede, nanti dia hanya di situ aja gitu loh. Jadi misalnya nih kita pakai layar yang pikselnya segini nih, 1080 kali 1920. Kalau kita misalnya pakai tablet, nah posisinya dia nanti di sini. Jadi konsen layout itu seperti itu. Kita bisa atur posisi sendiri kayak gini. Nah, ada juga teman-teman, di sini ada relatif layout itu apa bang? Nih, relatif layout itu jadi kita nggak butuh ini. Relatif layout tuh kita nggak bisa asal drag and drop gini teman-teman, tapi kita bisa naruh di sisi pas tengah misalnya. Caranya gimana? Nih, true, dia otomatis akan pindah ke tengah. Kita nggak bisa asal pindah gini. Ada lagi, kita misalnya cuman
center vertikal, true, dia bakal ke tengah otomatis. Jadi kalau teman-teman, sebenarnya penting banget nih relative light kalau misal teman-teman buat kayak login panel apa gitu, relatif ini bagus. Terus ada juga teman-teman linear layout itu apa? Jadi gini, linear layout itu kan kalau relatif tadi kita bisa pindah ke tengah-tengah, sama linear layout juga kita nggak bisa teman-teman, bisa pindah-pindah ke relatif. Jadi apa namanya kelebihan dari linear? Contoh, linear itu dia nggak bisa satu tempat di, jadi berdobel-dobel. Jadi gini loh contohnya, orientasi vertikal atau horizontal. Kalau vertikal kan ke atas bawah, kalau horizontal ke samping. Kalau misalnya kita pilih vertikal, kita bikin teks lagi, dia otomatis berada di bawahnya. Sampai berapapun dia otomatis bakal berada di bawahnya terus. Beda relatif, kalau relatif dia nanti bisa menimpa. Terus ada juga kalau misalnya kita ganti horizontal, nah dia bakal samping. Kalau teman-teman mau bikin kayak tabel gitu, wajib nih pakai linear. Komponen-komponen di dalam ada banyak lagi teman-teman. Jadi ada kayak misalnya button ini seperti tombol. Nah di sini ada match parent sama wrap content. Match parent itu apa? Match parent itu nanti dia bakal menyesuaikan ukuran layar. Kalau wrap content ini tergantung ukuran dari konten itu sendiri. Semisal saya match wrap content, nah nanti dia white-nya ke sampingnya, nanti dia otomatis mengikuti ukuran layar, sedangkan ketinggiannya dia menyesuaikan ukuran yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi contohnya ini button, tombol yang bisa kita pencet. Misalnya kita kasih teks ya, nah ini button, ini bisa kita pencet-pencet nanti di aplikasi. Coba kalau semisal ketinggian saya ganti wrap content, nah jadi nanti ukuran default button itu pada Android Studio segini teman-teman. Teman-teman bisa modif sendiri teman-teman. Jadi bisa misalnya kita kasih ketinggiannya 100, nah bisa dimodif sendiri misalnya 200. Nah di sini ada DP dan SP. Kalau SP ini biasanya buat teks kayak tadi teks. Kalau DP ini display gitu. Jadi kayak buat kayak button apa lain-lainnya ini pakai DP. Misalnya 150. Nah ini batu contoh. Sebenarnya masih banyak banget di sini komponen-komponen yang teman-teman bisa pakai. Besok kita jelasin di tutorial berikutnya. Oke, mungkin pengenalannya teman-teman bisa coba sendiri di rumah, coba-cobain. Mungkin segini dulu yang dapat saya berikan di tutorial pada kali ini. Nanti akan berlanjut di tutorial berikutnya. Makasih teman-teman.